Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Kak. Oke, sudah terdengar suara saya dengan jelas ya. Berarti selamat datang di webinar Sukses Masuk Kedokteran tahun 2022 dengan Sang Juara School. Di sini saya Deva akan jadi moderator selama webinar ini berlangsung. Gitu. Nah, nanti ada materi yang akan disampaikan ya, gimana caranya biar bisa sukses nih masuk kedokteran di tahun 2022. Ini teman-teman di sini pada mau pengen masuk kedokteran semua atau gimana nih? Ada yang kelas 3 mungkin, ada yang kelas 2, atau mungkin ini semuanya kelas 3. Jadi pengen masuk kedokteran semua, siapa nih yang mau masuk kedokteran? Boleh. Ada yang mau ngomong? Mau masuk kedokteran mana? Ini biasanya kalau kita ngomong nanti jadi doa loh, bisa jadi. Yuk, berani yuk. Ada yang mau ngomong nggak? Cita-citanya mau masuk kedokteran mana? Universitas Pajajaran, Kak. Oke, sip. Ini Kak Anissa ya, mau masuk FK Unpad nih. Yang lain, ada yang mau masuk FK mana nih cita-citanya? Unpad juga, Kak. Wah, Unpad juga nih Kak Lulu. Oh, kemudian ada Kak Rafid, mau ke UGM, keren-keren nih lah. Yang lain juga pasti tujuannya sama nih ya, pasti ikut webinar ini karena pengen tahu gimana caranya bisa masuk ke dokter. Wah, banyak, oke sip, kalian keren, aktif gitu ya. Ada FK UNER, Undana, UNER lagi, UGM, UI, UGM, wah keren nih. Ini tapi ketemu sama saingannya nih berarti di sini nih ada UGM, sama-sama UGM, UNER, keren. Gak apa-apa, berjuang bersama-sama ya. Oke, simak webinarnya nanti ini biar bisa tahu apa aja ya tips dan trik, nah, biar bisa sukses masuk kedokteran di tahun depan. Oke, biar nggak lama-lama lagi nih, kakak mau persilahkan kepada narasumber kita sore ini, jadi yang akan sampaikan materi sore ini. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab ya. Mungkin kalau teman-teman di tengah-tengah kepikiran mau bertanya, boleh ditulis dulu via chat. Boleh bisa ditulis dulu via chat kalau memang teman-teman ada pertanyaan. Nanti bisa kita tanya, bisa kakak sampaikan ketika sesi tanya jawab kayak gitu. Jadi mungkin takut lupa bisa ditulis dulu di kolom chat. Atau nanti mau langsung bertanya open mic bisa. Nanti bisa ngomong aja ya gitu. Oke. Selanjutnya nih, udah ya langsung saya persilakan aja kepada Mas Falah. Silakan Mas. Oke, baik, terima kasih Mbak Deva. Sebenarnya saya share screen dulu ya. Oke, sudah lihat layar saya dengan jelas teman-teman semuanya? Sudah bisa melihat layar saya dengan jelas? Sudah. Ya, oke, baik. Suara saya kedengaran dengan baik? Terdengar dengan baik. Oke, baik teman-teman semuanya, selamat sore. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga kita semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan juga dalam keadaan bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, itu yang utama. Nah, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Miftahul Falah. Pada kesempatan sore hari ini, saya dari Sang Juara School ingin berbagi atau sharing tentang strategi sukses masuk kedokteran di tahun 2022 ini. Khususnya atau juga tahun apapun pun sih, kalau misalnya teman-teman masih kelas 1, kelas 2 SMA, atau bahkan yang masih SMP juga nggak masalah, kayak gitu teman-teman semuanya. Nah, jadi di awal saya ingin share terlebih dahulu sebentar, ini agak nge-freeze. Oke. Nah, jadi apa namanya, banyak di antara kita tentunya sudah paham juga bahwa kedokteran atau pendidikan dokter atau kuliah kedokteran ini menjadi salah satu jurusan yang sangat favorit, terutama untuk bidang saintek ya, atau bidang IPA kayak itu. Nah, kalau misalnya saya rangkum, ada beberapa hal kenapa sih kok orang-orang itu atau siswa-siswa ini pengen banget untuk jadi dokter kayak gitu.
Nah, ini saya coba rangkum beberapa alasan. Yang pertama adalah ingin bermanfaat untuk kehidupan orang lain. Nah, jadi katanya kalau misalnya memang mau jadi dokter, itu bisa bermanfaat untuk kehidupan orang lain. Padahal ya semuanya bisa sih kalau misalnya memang sekedar untuk bermanfaat kehidupan orang lain. Kemudian setelah itu alasan yang kedua adalah mewujudkan cita-cita kecil. Jadi katanya kalau misalnya ingin jadi dokter itu bisa mewujudkan cita-cita saat kecil. Jadi seperti yang kita ketahui ya, kalau misalnya zaman kecil dulu kita cita-citanya apa? Tanya mesti jadi dokter. Kalau nggak gitu jadi pilot, jadi polisi, jadi presiden, atau kalau anak-anak kecil zaman sekarang mungkin ditanya pengen jadi apa? Jadi YouTuber kali ya kalau yang sekarang. Nah, kemudian setelah itu yang ketiga adalah memenuhi harapan dan juga keinginan orang tua. Nah, ini juga kita ketahui bahwa orang tua ini banyak juga yang menginginkan anak-anaknya bisa jadi seorang dokter kayak itu. Nah, kenapa coba tanyain ke orang tua masing-masing tuh. Kemudian alasan selanjutnya adalah dokter ini merupakan profesi yang mulia dengan nilai kemanusiaan yang tinggi. Nah, apalagi dengan kondisi yang saat ini, kondisi pandemi seperti ini, pejuang-pejuang kesehatan, tenaga kesehatan ini adalah pahlawan-pahlawan kita semuanya seperti itu. Kemudian setelah itu alasan selanjutnya kenapa sih banyak yang pindah dokter, katanya adalah karir dokter ini jelas, sehingga kalau misalnya karirnya jelas tentunya bisa mapan secara finansial. Dan yang terakhir adalah status sosial yang tinggi di mata masyarakat. Gitu. Jadi katanya kalau misalnya memang gelarnya ini adalah dokter, maka status sosialnya lebih tinggi di mata masyarakat dan juga katanya di mata calon mertua gitu. Nah, seperti itu dan semuanya. Itu beberapa alasan kenapa sih kok banyak yang ingin masuk ke kedokteran. Gitu. Nah, namun masalahnya kalau saya sendiri menyampaikan bahwa tidak semuanya harus jadi dokter, tidak semuanya teman-teman berlomba-lomba untuk bisa masuk kampus kedokteran kayak gitu. Tentunya setiap orang memiliki anugerah yang diberikan oleh Tuhan pada masing-masing orang dalam bentuk minat, bakat, dan sebagainya yang itu perlu dikembangkan seperti itu. Nah, berikut ini adalah tanda-tanda kalau misalnya teman-teman ini cocok masuk kedokteran itu tanda-tandanya kayak gimana sih? Atau harus kayak gimana karakteristiknya? Yang pertama, biasanya kalau misalnya mau masuk kedokteran, nah ini suka pelajaran biologi. Jadi kalau misalnya memang biologi nggak suka, kayak itu, nah maka akan kesulitan nanti ketika kuliah di kedokteran. Kemudian setelah itu yang kedua tanda-tandanya adalah teman-teman adalah orang atau siswa yang tekun dan juga berkomitmen. Jadi kuliah kedokteran itu membutuhkan waktu yang lama dan juga susah juga kuliahnya, oleh karena itu butuh ketekunan dan juga komitmen yang tinggi. Seperti itu. Kemudian setelah itu teman-teman juga peduli kepada orang lain atau care ya, seperti itu. Jadi tanda-tandanya kalau misalnya memang teman-teman care seperti itu, nah mungkin cocok jadi dokter juga. Selanjutnya teman-teman juga harus punya komunikasi yang baik dan juga cekatan gitu. Jadi selain nanti dokter ini bisa menganalisa penyakit dan sebagainya, tentunya juga bisa mengkomunikasikan dengan baik kepada pasien ini sakitnya apa, kemudian setelah itu hal yang boleh apa, hal yang tidak boleh apa, obatnya apa dan sebagainya. Itu. Kemudian selanjutnya adalah perhatian terhadap hal detail dan juga memiliki kemampuan analisa yang baik yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi dokter itu harus punya kemampuan analisa yang baik. Jadi sebenarnya banyak juga kenapa kok anak-anak yang suka matematika, nah itu juga cocok juga untuk masuk ke kedokteran, karena memang dokter ini butuh analytic thinking juga seperti itu teman-teman semuanya kayak gitu. Jadi nanti menganalisa ini orang ini sakitnya apa ya, penyebabnya apa dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah memiliki mental yang kuat. Jadi kalau misalnya teman-teman mentalnya kuat, nah ini cocok jadi dokter. Kenapa? Karena nanti ketika dokter ini sekolahnya panjang, ketika koas itu susah kayak gitu. Nah, butuh mental yang kuat. Dan yang terakhir adalah berani. Jadi berani untuk bersentuhan dengan
darah. Biasanya ada orang yang apa namanya, kalau misalnya dengan darah itu takut, kemudian setelah itu dengan mayat itu juga takut juga. Nah, kalau misalnya teman-teman seperti itu, maka teman-teman bisa jadi cocoknya bukan kuliah di kedokteran. Namun kalau misalnya teman-teman ini memenuhi tanda-tanda yang ada di sini, nah bisa jadi teman-teman cocok untuk kuliah di kedokteran seperti itu. Ini adalah tahapan untuk menjadi seorang dokter. Seperti yang saya sampaikan tadi, kuliahnya memang agak panjang. Jadi yang pertama, teman-teman harus menempuh pendidikan akademik itu sekitar 3,5 sampai 4 tahun. Nanti kalau sudah, maka teman-teman akan mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman harus menempuh pendidikan profesi atau koas ya. Ini biasanya 2 tahun di rumah sakit. Setelah koas, baru ujian kompetensi UKOM, UKM PPD. Nah, ini nanti kalau sudah lulus, baru diwisuda dan juga baru bisa mendapatkan gelar dokter. Nah, apakah sudah selesai? Belum, ternyata. Ternyata setelah mendapatkan gelar dokter, teman-teman masih harus intensif terlebih dahulu. Nah, intensif ini kurang lebih selama 1 tahun untuk mendapatkan STR, yang nantinya STR ini bisa digunakan untuk teman-teman bisa bekerja di rumah sakit, puskesmas, maupun buka praktik mandiri. Artinya kalau saya di total di sini, teman-teman semuanya berapa lama? Nah, maka sekitar berapa nih? 4 tahun, 2 tahun, 1 tahun, artinya kurang lebih sekitar 7 tahun. Artinya, ketika teman-teman memilih fakultas kedokteran, teman-teman harus take the consequence gitu. Jangan cuma ingin enaknya saja, tapi juga harus paham konsekuensinya juga, teman-teman semuanya. Nah, itu yang mau saya jelasin di awal. Nah, kemudian setelah itu bagaimana sih peluang masuk kedokteran di Indonesia ini? Jadi menurut Konsil Kedokteran Indonesia, jadi data dari Konsil Kedokteran Indonesia, ini ada 90 universitas yang membuka program studi kedokteran. Jadi teman-teman semuanya, 39 diantaranya adalah PTN, 51 diantaranya adalah PTS. Ada yang akreditasi A, B, dan C, dan juga ada yang masih baru-baru, artinya masih belum terakreditasi. Nah, kalau di total itu setiap tahun yang universitas, total universitas semuanya, kuota untuk calon mahasiswa baru kedokteran setiap tahunnya itu ada 17.100. Seperti itu, dari semua PTN dan juga PTS yang membuka program studi kedokteran. Nah, artinya ya lumayan banyak juga sih, setahun ada 17.100 kuota. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau FKG? Nah, ini FKG ya. FKG ada 32 universitas, 17 PTN, dan 15 diantaranya adalah PTS. Nah, kalau di total semuanya sekitar 6.600 kuota, baik PTN maupun PTS untuk FKG, Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, kalau misalnya di total semuanya FK dan FKG setiap tahunnya ada sekitar 23.700. Artinya memang peluangnya ini sangat besar, teman-teman semuanya. Artinya kalau misalnya memang kita ingin mau masuk dokter kayak gitu, nah kita harus punya strateginya karena memang peluangnya besar. Kalau misalnya memang kita terpaku pada beberapa universitas saja, ya tentunya peluangnya kecil. Tapi kalau misalnya dilihat dari data statistik ini, nah kita bisa lihat bahwa sesungguhnya peluangnya besar. Nah, tinggal di-match-kan saja dengan kemampuan kita dan juga bagaimana strateginya untuk bisa masuk di FK yang mau dituju seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini di awal saya mau menjelaskan yang PTN dulu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ada di PTN dan juga ada yang di PTS. Di awal saya ingin menjelaskan fakultas kedokteran yang ada di PTN dalam hal ini adalah yang kelas reguler. Jadi kalau di PTN sendiri ini ada 2 kelas, ada kelas reguler dan juga ada kelas internasional. Nah, nanti saya jelaskan dulu. Nah, di awal atau di slide ini saya menjelaskan tentang PTN kedokteran yang kelas reguler. Ini jalur masuknya ada 3, teman-teman tentunya sudah paham ya. Jadi SNMPTN itu minimum 20% kuotanya, itu berdasarkan nilai raport, indeks sekolah, dan sebagainya, portofolionya teman-teman, dan sebagainya, kayak gitu. Nah, ini memang agak susah kalau misalnya teman-teman mau masuk kedokteran, tapi mengandalkan SNMPTN, karena memang
namanya ya kuotanya kecil, kemudian setelah itu juga biasanya yang bisa masuk kedokteran di SNMPTN ini ya yang ranking 1, yang ranking 2 dan sebagainya. Kemudian tadi yang jalur kedua ada jalur UTBK SBMPTN. Jadi tesnya namanya UTBK, seleksinya namanya SBMPTN. Nah, ini kuotanya minimum 40%. Nah, ini berdasarkan hasil ujian tulis UTBK dan juga kriteria lain yang disepakati PTN. Nah, kriteria lainnya kayak gimana kita nggak tahu. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah mandiri. Nah, ini maksimum 30%. Kalau yang PTNBH ini bisa maksimum 50% untuk yang jalur mandiri. Nah, ini ada yang menggunakan nilai UTBK, ada yang juga menggunakan ujian sendiri. Nah, namun biasanya secara umum kuliah ujian mandiri ini lebih mahal dibandingkan dengan seleksi yang SNMPTN maupun SBMPTN. Nah, nanti saya jelaskan tuh berapa sih biaya pendidikan kalau kuliah di kedokteran itu kayak gitu. Nah, ini data UTBK tahun 2021, teman-teman semuanya bisa dilihat di sini. Ini 10 nilai UTBK 2021 tertinggi prodi Saintek. Nah, kalau dilihat di sini, dari 10 nilai tertinggi, maka 7 diantaranya adalah pendidikan dokter atau kedokteran, teman-teman semuanya. Jadi ini ada UIN, kemudian satu UM, UI, UGM, dan sebagainya, UNER, UNPAD, UGM, dan sebagainya. Nah, ini. Jadi ini adalah 10 nilai tertinggi prodi Saintek. Itu masuk di mana? Ternyata mereka masuknya di sini. Seperti itu. Nah, jadi bisa dilihat dari data di sini, artinya kalau misalnya memang teman-teman mau masuk kedokteran jalur UTBK atau SBMPTN, maka teman-teman harus persiapannya nggak boleh main-main kayak gitu, karena persiapannya ketat dan daya tampungnya sedikit, serta kualifikasi persaingannya atau skornya ini juga cukup tinggi, teman-teman semuanya. Nanti saya jelasin di slide selanjutnya. Nah, ini 10 universitas dengan rata-rata nilai UTBK tertinggi, UI, ITB, UGM, UNER, dan sebagainya. Seperti ini bisa jadi catatan. Oke. Nah, ini adalah daftar atau list fakultas kedokteran PTN di Pulau Jawa, teman-teman semuanya. Jadi memang Pulau Jawa ini menjadi salah satu favorit ya, bahkan kami sendiri di Surabaya itu juga banyak juga siswa-siswa kami itu dari Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua, Nusa Tenggara, Sumatera. Nah, inginnya kenapa kok belajar di Surabaya? Karena inginnya masuk fakultas kedokteran atau kuliahnya di Pulau Jawa seperti itu. Nah, ini FKPTN di Pulau Jawa bisa dilihat di sini. Kalau misalnya yang paling ketat di Pulau Jawa ini adalah ini nih. UGM 1,74%, kemudian setelah itu UI 1,77%, kemudian setelah itu UNS. Nah, jadi itu yang paling ketat di tahun kemarin ini kayak gitu. Jadi ada UGM, ada UI, ada UNS. Nah, kemudian setelah itu yang paling longgar sedikit persaingannya yang mana? Ya, yang ini. UIN sama UPN. Seperti itu semuanya. Jadi fakultas kedokteran yang persaingannya agak longgar di Pulau Jawa adalah UIN dan juga UPN. Nah, teman-teman tentunya ketika memilih PTN juga coba cek akreditasinya juga ya teman-teman semuanya. Karena ini sebenarnya yang membedakan kualitas PTN atau program studi yang nanti teman-teman nanti jalani. Karena tidak semuanya ternyata di PTN itu akreditasinya A, kayak gitu. Bahkan PTS juga banyak yang akreditasinya A, seperti itu. Nah, nanti ketika mau masuk menentukan pilihan, ini juga coba dicek akreditasi dari PTN tersebut. Seperti itu. Nah, kalau dilihat dari secara keseluruhan se-Indonesia, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di sini. FKPTN di Indonesia ini yang agak longgar keketatannya. Nah, ini ada Bengkulu, Sriwijaya. Ini kalau misalnya yang di daerah Sumatera ya. Ada Universitas Bengkulu, ada Sriwijaya. Kemudian setelah itu ini ada Undip juga. Kemudian setelah itu di sini, nah ini ada Universitas Palangkaraya, ini agak longgar juga keketatannya. Kemudian satu Samratulangi, Gorontalo, Patimura, Khairun, Cendrawasih. Artinya kalau misalnya memang teman-teman ingin
persentase kelulusannya lebih tinggi, maka ya pilih yang persen keketatannya besar juga. Seperti itu teman semua. Artinya persen keketatan ini semakin kecil, jadi mendekati 1 atau mendekati 0 berarti semakin ketat. Tapi kalau misalnya angkanya ini besar, maka juga tentunya agak longgar kayak gitu semuanya. Nah, ini FKG PTN di Indonesia ya. Jadi bisa dilihat di sini yang paling ketat itu adalah Undip. Namun Undip ini ketat karena daya tampungnya hanya 8 saja. Seperti itu. Nah, jadi kalau yang lainnya ini bisa dilihat ada Unsud, kemudian setelah itu ada Unpad, ada UI, seperti itu. Nah, yang paling agak longgar ini ada di Udayana, kemudian setelah itu Universitas Lambung Mangkurat, bagi teman-teman yang pengen mau masuk kedokteran gigi. Nah, ini juga passing grade FKPTN yang bisa jadikan teman-teman patokan. Ini namun data tahun 2019 ya, kita bisa jadikan sedikit patokan kayak gitu. Artinya kalau misalnya memang teman-teman mau lolos UTBK kedokteran, maka target teman-teman di angka 700 ke atas. Seperti itu. Jadi rata-rata UTBK teman-teman kalau mau aman dengan lihat di sini, kalau mau pengen kedokteran, PTN, kemudian setelah itu UTBK, maka targetnya adalah skornya minimal 700 ke atas. Kayak gitu. Yang bisa dilihat di sini ya. Memang beberapa universitas 650 udah cukup sih kayak gitu. Tapi kalau saya sendiri ini karena masih panjang UTBK-nya, nah teman-teman harus punya patokan yang tinggi kayak gitu. Jadi paling tidak 700 ke atas. Kayak gitu. Nah, ini juga yang menjadi hal yang penting juga teman-teman semuanya yang perlu diperhatikan ketika kuliah kedokteran. Jadi kuliah kedokteran ini membawa konsekuensi memang biaya kuliahnya lebih dibandingkan jurusan yang lainnya. Seperti itu. Jadi kalau secara umum itu kalau di kedokteran atau di PTN itu hanya membayar UKT saja. Kalau teman-teman lulusnya atau masuknya di SNMPTN dan juga SBMPTN. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin masuknya di jalur mandiri secara umum ya, tidak semuanya, nah itu teman-teman harus ada membayar uang pangkal atau SPI. Jadi sumbangan pengembangan institusi biasanya kayak gitu. Jadi kemudian setelah itu kalau misalnya nanti mandiri itu juga biasanya tidak semuanya juga universitas, tapi secara umum itu UKT-nya adalah UKT yang levelnya tinggi kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah beda antara SNMPTN dan SBMPTN sama mandiri, kuliah kedokteran itu ya sama kayak gitu. Yang membedakan apa? Yang membedakan ya biaya kuliahnya ini teman-teman semuanya. Artinya kalau misalnya memang teman-teman mau kuliah kedokteran dengan biaya yang lebih terjangkau, maka SNMPTN, SBMPTN pilihannya. Tapi kalau orang tua memang sudah mendukung atau support dan sebagainya, maka mandiri juga tidak ada masalah. Jadi ketika nanti kuliah sudah masuk, artinya teman-teman sudah jadi mahasiswa, itu tidak akan jadi masalah. Anak mandiri, anak SNMPTN, anak SBMPTN semuanya sama. Kayak itu. Ketika lulus, apakah juga ditanya? Nggak akan ditanya juga. Jadi tidak akan ada masalah dengan semua yang tadi SNMPTN, SBMPTN maupun yang mandiri. Nah, ini saya perlihatkan daftar UKT PTN kedokteran. Artinya kalau misalnya memang teman-teman sebenarnya dari sisi finansial orang tua tidak terlalu support atau dalam hal ini orang tua tidak terlalu mampu-mampu banget, juga masih mungkin sekali untuk kuliah kedokteran karena ini ada UKT 1, UKT 2. Nah, ini hanya per semesternya 500.000, 1 juta. Nah, tentunya teman-teman harus memperjuangkan di jalur SNMPTN maupun SBMPTN. Nah, kemudian setelah itu kalau misalnya teman-teman yang jalur mandiri, maka biasanya UKT-nya UKT yang tinggi nih, biasanya level 5 ke atas kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada masalah tergantung dengan kondisi masing-masing teman-teman semuanya. Jadi tentunya kadang orang tua sudah support dan sebagainya juga nggak ada masalah kalau misalnya memang harus memilih ujian mandiri kayak gitu. Nah, ini yang data lanjutannya. Oke. Nah, ini adalah daftar SPI PTN kedokteran kalau misalnya teman-teman masuknya adalah ujian mandiri atau seleksi mandiri ya. Jadi ini SPI minimal seperti itu. Artinya minimal ini itu biasanya
di beberapa universitas itu hanya menuliskan minimal, artinya tidak ada maksimalnya. Nah, itu yang biasanya agak susah tahu nggak ada maksimalnya. Tapi ada juga yang sudah di-grade. Jadi dari awal ada level 1, level 2, level 3, SPI-nya udah dilevelkan, tapi ada juga yang hanya mencantumkan ini SPI minimal saja. Nah, yang SPI minimal saja nggak ada maksimalnya, ini yang biasanya negotiable seperti itu. Nah, artinya kalau misalnya teman-teman mau masuk kedokteran jalur mandiri, maka harus menyiapkan uang sebanyak ini, seperti itu, untuk uang pangkalnya atau SPI-nya saja, kayak gitu. Nah, itu semuanya informasi tentang S1 kedokteran reguler PTN. Nah, selanjutnya kalau teman-teman pengen kuliah kedokteran, kemudian setelah itu PTN, ternyata juga ada jalur IUP. Nah, jalur IUP ini tidak kalah menarik teman-teman semuanya, bahkan lebih bergengsi kayak gitu. Artinya ini kelas internasional seperti itu, tidak menutup kemungkinan juga nanti teman-teman juga akan kuliahnya dengan mahasiswa asing menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, kalau di IUP sendiri juga ada 2 jalur seleksi penerimaan. Yang pertama adalah talent scouting. Nah, ini di KKI UI. Nah, yang perlu diperhatikan ketika teman-teman mau masuk IUP FK, itu yang utama teman-teman harus mempersiapkan bahasa Inggris baik IELTS maupun TOEFL dari sekarang kayak gitu. Jadi untuk mendaftar biasanya mempersyaratkan ini ya teman-teman semua ya, skor IELTS dan juga TOEFL. Dan yang kedua, ini jalur penerimaan yang kedua adalah ada ujian tertulis dan juga interview. Nah, masing-masing universitas beda-beda ya, materi ujian tulisnya kayak gitu. Yang utama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini, kalau misalnya memang mau masuk IUP, maka harus disiapkan dulu bahasa Inggrisnya dan juga skor IELTS dan juga TOEFL-nya atau TOEFL-nya dari sekarang kayak gitu. Nah, ini biasanya untuk ujian tulis sendiri ini ada gelombang ya. Kalau misalnya yang talent scouting ini biasanya cuma 1 gelombang saja. Kalau misalnya ujian tulis ini biasanya ada beberapa gelombang, kayak itu ada 2 sampai 3 gelombang. Nah, ini biasanya mulainya bulan Januari. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini informasi detailnya tentang IUP kedokteran PTN seperti itu. Jadi kalau dilihat kampus mana saja yang buka IUP kedokteran dan juga PTN, ya ada UI, ada UGM, ada UNER. Uang pangkalnya berapa? Kalau UI uang pangkalnya segini, uang semesternya segini, kayak gitu. UGM tanpa uang pangkal, uang semesternya segini. UNER uang pangkalnya minimal segini, uang semesternya segini, kayak gitu. Nah, ini ternyata kalau dilihat di sini teman-teman semuanya, menariknya adalah keketatannya itu jauh lebih longgar dibandingkan dengan kalau teman-teman masuk S1 kedokteran yang reguler. Jadi kalau misalnya dilihat data yang tadi, UI itu hanya sekitar 1,7 sekian, kayak gitu. Ingat nggak yang tadi saya sampaikan? Nah, ternyata kalau misalnya teman-teman mau masuk jalur IUP, nah itu ternyata tingkat persaingannya jauh-jauh lebih rendah kayak gitu dibandingkan kalau misalnya teman-teman kuliah di jalur reguler. Karena itu bagi saya IUP ini sangat-sangat menarik teman-teman semuanya. Asalkan tadi teman-teman harus siap bahasa Inggrisnya, siap skor TOEFL dan juga IELTS-nya. Dan juga materi tesnya juga nggak susah-susah amat, jadi hampir sama dengan materi tes UTBK teman-teman semuanya. Jadi tapi masing-masing universitas punya materi tes masing-masing ya. Ini UI ada ini matematika, biologi, fisika, kimia, dan juga biasanya kalau udah lolos ada interview dan juga MPI. Kemudian setelah itu kalau UGM ini ada ASIP atau dan GMSD. Nah, ini adalah bahasa Inggris. Kemudian setelah itu GMST ini adalah Gajah Mada Scholastic Test. Kemudian setelah itu interview. Nah, MMPI dan SJP ini biasanya untuk mengetahui kondisi kejiwaan dari calon mahasiswa tersebut seperti itu. Nah, setelah itu kalau yang UNER, nah ini TPA atau TPS dalam bahasa Inggris, kemudian setelah itu nanti interview. Artinya kalau bisa dilihat di sini, maka teman-teman selain mempersiapkan materi ujian tulis, teman-teman juga harus mempersiapkan interviewnya ini teman-teman semuanya. Kayak gitu untuk bisa masuk di IUP kedokteran. Nah, itu
info tentang kedokteran di PTN. Nah, selanjutnya saya juga mau sharing tentang info kedokteran di PTS. Belum nanti saya membahas tentang bagaimana strateginya untuk lolos kedokteran di PTN maupun di PTS. Seperti itu. Nah, jadi kalau untuk pola seleksi masuk PTS sendiri, teman-teman semuanya, itu ada dua, jadi hampir sama dengan yang IUP tadi ya. Yang pertama adalah PMDK, ini SNMPTN, kayak gitu. Hampir sama dengan apa namanya PTN. Kalau nama di PTN ini SNMPTN, kalau di PTS biasanya PMDK. Kemudian setelah itu yang kedua adalah jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini macam-macam ya. Ada yang bisa menggunakan nilai UTBK, ada yang apa namanya hanya skolastik saja dan macam-macam kayak gitu. Jadi tergantung sama universitas yang dituju oleh teman-teman semuanya. Dan untuk ujian mandiri masuk Universitas Kedokteran PTS ini juga biasanya dibuka beberapa gelombang teman-teman semuanya. Ada yang membuka sepanjang tahun. Jadi biasanya mulai bulan Oktober itu sudah buka, bisa teman-teman tes kapanpun kayak gitu. Nah, ada juga yang biasanya ada gelombang 1, gelombang kedua, gelombang 3 kayak gitu. Nah, ini adalah data FKPTS yang terakreditasi A. Seperti yang saya sampaikan tadi, apakah apa namanya pasti kalau misalnya PTN itu bagus? Ternyata tidak tentu juga. Teman-teman ketika memilih juga perlu diperhatikan akreditasi yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ada ternyata yang PTN itu belum terakreditasi. Ada yang PTN itu masih akreditasinya C, B. Nah, ini adalah daftar Fakultas Kedokteran PTS yang akreditasinya A. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi ini ada UMSU, ada UPH, Tarumanegara, YARSI, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini bisa jadikan pilihan. Seperti itu bagi teman-teman yang memang apa namanya mau masuk kedokteran, akreditasinya A, dan juga biasanya kalau di PTN kan seleksinya agak ketat dan sebagainya. Nah, ini teman-teman memang bisa masuk di sini dengan seleksi yang tidak terlalu atau seketat PTN seperti itu. Nah, ini kalau di Jawa Timur sendiri, karena kami di Surabaya, kami juga menyampaikan data ini. Kalau Jawa Timur ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 9 totalnya FKPTN yang ada di Jawa Timur, rata-rata akreditasinya adalah B, dan juga ada yang akreditasinya C. Seperti itu. Nah, lalu berapa sih biaya kuliah FKPTN? Nah, sebenarnya kalau lihat angkanya ini dan semuanya, uang pangkalnya itu hampir sama dengan yang mandiri kedokteran PTN. Cuma biasanya ini yang membedakan adalah UKT semester ini yang agak lebih tinggi. Jadi kalau misalnya di mandiri PTN biasanya sekitar 20 sampai 25 untuk UKT tertinggi. Nah, kalau di sini nah itu sekitar 55, 40 dan sebagainya. Ada juga yang memang 20-an juta juga kayak gitu. Nah, artinya sebenarnya kuliah mandiri PTN dan juga mandiri PTS sebenarnya secara biaya kuliah hampir sama sih teman-teman semuanya. Tinggal teman-teman menyesuaikan saja akreditasi dari prodi dan juga kampusnya. Seperti itu. Nah, ini adalah penyebab gagal masuk Fakultas Kedokteran. Jadi yang pertama adalah mengikuti seleksi masuk FK setelah ujian sekolah SMA. Nah, ini jadi kebanyakan yang dihadapi masalah teman-teman semuanya. Teman-teman yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pada dasarnya seleksi kedokteran itu yang PTS kayak gitu itu mulainya biasanya bulan Oktober. Kemudian yang IUP itu mulainya bulan Januari kayak gitu. Nah, kebanyakan dari teman-teman atau siswa SMA kayak gitu baru mengikuti seleksi itu seleksi tulis ya, ini bukan SNMPTN maksudnya. Seleksi tulis itu setelah ujian sekolah itu. Jadi biasanya baru cari kampus itu setelah bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli kayak gitu. Nah, ini di bulan ini baru cari kampus. Padahal sebenarnya teman-teman bisa cari kampus mulai sejak bulan Oktober ini kayak gitu teman-teman semuanya. Kemudian terlalu memaksakan PTN favorit kedokteran. Jadi biasanya pokoknya saya harus UI, saya harus UGM, saya harus UNER dan sebagainya kayak gitu. Nah, it's okay teman-teman semuanya. Namun juga teman-teman harus
menyesuaikan juga dengan kemampuan diri teman-teman semuanya seperti itu. Kemudian setelah itu tidak adanya pemahaman dan strategi pada jalur seleksi yang diikuti baik SNMPTN, SBMPTN dan juga ujian mandiri, artinya asal-asalan saja. Jadi setiap jalur penerimaan itu punya strategi masing-masing. Nah, teman-teman kalau misalnya memang mau masuk tentunya harus paham strateginya. Kemudian tidak mengukur kemampuan dan terlalu percaya diri, yang seperti yang saya sampaikan tadi, akhirnya kalau misalnya tidak mengukur kemampuan dan terlalu pede, akhirnya memaksakan PTN favorit itu, kayak gitu. Padahal sebenarnya kemampuan teman-teman itu bisa masuk FK PTN, misalnya ya, di Unsud seperti itu, atau di Universitas Brawijaya. Namun teman-teman maksakan di UI, di UGM, kayak gitu. Nah, akhirnya UI UGM nggak dapat, semuanya nggak dapat. Padahal kalau misalnya pilihan satunya pengennya bisa di Unsur, saya dan sebagainya, maka sebenarnya teman-teman bisa masuk tuh di Fakultas Kedokteran. Kemudian setelah itu yang terakhir penyebabnya adalah tidak ada persiapan yang matang sejak dini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika masuk kedokteran ini harus punya persiapan yang matang sejak dini karena persaingannya sangat ketat sebenarnya. Nah, lalu bagaimana sih tips dan juga strategi jitu kalau teman-teman ingin masuk kedokteran? Nah, yang pertama adalah ini yang saya sampaikan tadi, persiapan sejak dini. Jadi kalau bisa teman-teman semuanya ketika kelas 10 atau 11 dan juga paling tidak kelas 12 di semester asal ini atau semester awal ini, nah teman-teman sudah memastikan atau melakukan self talk ya, bahwa oh saya ini memang ingin jadi dokter kayak gitu. Jadi teman-teman harus selesai dengan diri teman-teman dulu bahwa mau kemana tujuannya kayak gitu. Jadi teman-teman harus make sure bahwa memang ya udah kedokteran itu menjadi cita-cita dan juga tujuan saya. Nah, itu yang harus diselesaikan di kelas 10 atau kelas 11 atau paling tidak di kelas 12 semester dasar ini. Kemudian setelah itu yang perlu disiapkan sejak dini juga adalah informasi tentang kuliah kedokteran yang seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi ada PTN, PTS, ada akreditasinya apa saja, biayanya berapa saja. Nah, itu teman-teman harus paham di awal kayak gitu. Agar nanti lebih matang seperti itu untuk bisa masuk FK. Kemudian selanjutnya adalah kalau tadi sudah meyakinkan diri bahwa kedokteran itu adalah tujuan, kemudian saya sudah cari-cari informasi. Nah, saatnya sekarang adalah menentukan targetnya teman-teman semuanya. Jadi menentukan target, mau kemana saja, PTN atau PTS, jalurnya mana saja yang mau ditempuh, dan sebagainya, kayak gitu. Oke. Nah, kemudian setelah itu yang utama juga adalah sesuaikan dengan dukungan finansial orang tua. Jadi kedokteran ini memang tadi yang saya sampaikan jalurnya macam-macam kayak gitu. Kalau misalnya memang teman-teman bisa mempush diri, bisa masuk di SNMPTN atau SBMPTN, it's good kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang orang tua support dan sebagainya, masuk jalur mandiri juga tidak ada masalah. Bahkan masuk PTS juga tidak ada masalah. Kemudian sebentar ini nge-freeze. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini yang utama. Jadi kebanyakan kalau yang di kami ya, di siswa-siswa yang kami tangani itu yang ngotot untuk kuliah kedokteran itu adalah orang tuanya kayak gitu. Biasanya anaknya biasa-biasa saja keinginannya. Nah, ini yang jadi masalah itu teman-teman semuanya. Nah, oleh karena itu sebelum teman-teman memutuskan untuk kuliah kedokteran, teman-teman harus selaras antara teman-teman dan juga orang tua seperti itu. Karena ini sangat penting sekali kayak gitu. Jadi tentunya teman-teman nantinya juga kalau bagi orang tua harus menyesuaikan dengan minat bakatnya anak ya. Jangan memaksakan. Yang paling penting anak saya jadi dokter. Yang paling penting anak saya masuk kedokteran dan sebagainya. Kalau saya sebagai orang tua, maka harus menyesuaikan dengan minat bakat dari anak masing-masing seperti itu. Kemudian setelah itu yang selanjutnya
Nah, ini komunikasi yang baik antara anak dan juga orang tua. Jadi buat kesepakatan mengenai rencana kuliah, saya ingin memahami baik dari sisi kemampuan anak maupun sisi support yang bisa diberikan orang tua. Nah, ini biasanya support orang tua ini kalau mau masuk dokteran ini baik dari support moral, kemudian setelah itu support finansial atau material, dan juga doa, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ini perbanyak latihan soal ini tentunya soal-soal di tahun-tahun sebelumnya kayak gitu, soal-soal UTBK maupun soal-soal masuk PTS dan sebagainya, latihan soal sejak awal, kemudian selanjutnya soal prediktif juga. Kemudian setelah itu banyak tryout kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya memang mau masuk ke kedokteran ini harus banyak tryout sejak awal, bahkan kalau bisa sejak kelas 11 atau kelas 10 itu lebih baik kayak gitu. Jadi memang dari siswa kami juga itu banyak juga yang masih kelas 10, masih kelas 11 itu memulai persiapan sejak awal kayak gitu. Nah, ini tryout-nya bisa tryout UTBK dan juga mandiri PTN maupun tryout-nya buat PTS, IUP yang tadi juga penting juga, atau skolastik kayak gitu. Kemudian, nah ini penting teman-teman semuanya. Jadi perbanyak ikut tes. Yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tes masuk ke kedokteran itu sudah buka biasanya mulai bulan Oktober kayak gitu. Nah, teman-teman ikut saja kayak gitu, nggak apa-apa, nggak lolos nggak apa-apa. Yang paling penting teman-teman punya sensasinya, punya experience-nya kayak gitu. Jadi itu bekal. Jadi nanti di awal teman-teman ya udah ikut aja FKPTS yang masih belum yang sudah buka, ikut aja seleksinya kayak gitu. Kalau misalnya memang nggak mau diambil nggak masalah, yang paling penting teman-teman dapat experience-nya. Dan setelah itu IUP gelombang 1 biasanya bulan Januari atau Februari ikut saja, nggak masalah kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu ini strategi SNMPTN, tentunya kalau misalnya memang strategi SNMPTN ini teman-teman nggak boleh main-main ya. Jadi kalau nantinya kalau teman-teman ini pilihnya adalah universitas atau misalnya pilih universitas yang agak jauh kayak itu, tapi ternyata tidak gandakin atau tidak nanti diambil, nah ini fatal karena kalian nggak bisa ikut di SBMPTN. Gitu. Nah, ini strategi SNMPTN, menentukan pilihan kampus yang tepat. Nah, ini penting seperti yang saya sampaikan tadi, diukur dengan kemampuan, jangan cuma terpaku pada UI, UGM kayak gitu. Bisa jadi teman-teman kemampuan teman-teman bisa match atau melewati passing grade di Udayana kayak gitu. Tapi teman-teman memaksakan di UI, akhirnya UI nggak dapat, Udayana nggak dapat kayak gitu. Nah, itu sayang sekali. Nah, saya prioritas pilihan 1 dan juga 2 ini penting juga. Jadi biasanya sih kalau di kami menyarankan pilihan 1 itu yang biasanya UI, UGM, UNER, UB dan sebagainya. Nah, pilihan kedua biasanya yang di luar Jawa kayak gitu biasanya. Jadi bisa di Undana, di Mula Warman dan sebagainya kayak gitu. Kemudian, nah ini strategi mandiri, perhatikan nilai UTBK. Kalau misalnya memang nilai UTBK-nya tinggi, maka ya udah pakai seleksi nilai UTBK saja. Tapi kalau misalnya memang nilai UTBK nggak terlalu bersaing, maka ya udah ambil yang seleksi tes kayak itu. Kemudian setelah itu yang utama adalah penentuan uang pangkal dan juga latihan interview. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, SPI ini juga penting juga ketika jalur mandiri, apalagi yang tidak ditentukan tadi, yang hanya mematok SPI minimal saja tanpa ada ketentuan SPI maksimal. Nah, itu teman-teman harus riset atau harus tanya dulu ke kakak-kakak tingkat sebelumnya, masuk di sini nih isi SPI-nya berapa sih dan sebagainya kayak gitu. Serta juga latihan interview sih kayak gitu. Ini penting juga. Nah, ini kemudian setelah itu ini strategi IUP yang seperti yang saya sampaikan tadi, harus mempersiapkan TOEFL atau IELTS sejak awal kalau misalnya memang mau masuk IUP. Kemudian setelah itu ikuti IUP mulai gelombang awal kayak itu. Jadi jangan cuma ikut IUP di gelombang kedua atau ketiga. Biasanya gelombang kedua atau ketiga ini setelah UTBK, atau gelombang kedua biasanya berbarengan dengan UTBK, maksudnya terpautnya nggak lama. Nah, gelombang ketiga biasanya berbarengan dengan ujian mandiri kayak itu. Jangan hanya ikut di gelombang 2 atau 3 saja. Coba ikut mulai dari gelombang 1 kayak gitu. Nggak lolos nggak masalah, yang penting teman-teman punya experience-nya kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu
ternyata teman-teman semuanya kalau misalnya memang mau masuk kedokteran juga ada peluang untuk kuliah ke luar negeri kayak gitu. Ternyata kuliah ke luar negeri itu kalau kedokteran beberapa negara itu tidak seketat, artinya penerimaannya tidak seketat kalau misalnya kita kuliah di dalam negeri seperti itu. Yang paling penting teman-teman harus mempersiapkan TOEFL, IELTS, dan juga bahasa negara tujuan. Bisa kalau misalnya memang di kami itu ada Turki, ada China, ada Malaysia. Kalau di Turki berarti harus belajar bahasa Turki sejak awal. Kalau Mandarin berarti harus ambil HSK itu kursnya. Kemudian setelah itu kalau yang di Malaysia harus punya TOEFL maupun IELTS kayak gitu. Nah, ini ternyata kalau misalnya kedokteran di luar negeri itu biayanya juga nggak terlalu mahal teman-teman semuanya. Jadi kita mikir kalau misalnya kuliah di luar negeri itu mahal, ribet, dan sebenarnya ternyata kalau dibandingkan dengan teman-teman kuliah kedokteran di FKPTS maupun FKPTN yang jalur mandiri, nah itu di luar negeri ternyata banyak yang menyediakan peluang kuliah kedokteran yang dengan biaya yang lebih terjangkau daripada FKPTS dan juga FKPTN yang jalur mandiri. Tapi kalau yang SNMPTN dan SBMPTN memang nggak ada lawan ya, kayak gitu dari segi biaya. Oke. Kemudian ini pastikan nilai ijazah bagus. Jadi biasanya untuk seleksi di Fakultas Kedokteran di luar negeri itu tidak menggunakan ujian tulis. Kebanyakan ada juga yang menggunakan ujian tulis. Mayoritas menggunakan nilai ijazah. Nah, oleh karena itu kalau misalnya memang teman-teman mau kuliah di luar negeri kedokteran, make sure ujian sekolahnya hasilnya bagus sehingga nilai ijazahnya juga bagus kayak gitu. Nah, kalau saya rangkum teman-teman semuanya, bagaimana sih sukses masuk kedokteran kayak gitu. Jadi ada dua hal yang perlu di-upgrade. Yang pertama adalah kemampuan teman-teman dalam menghadapi ujian tes masuk universitas atau menjawab soal dan sebagainya. Nah, itu hal yang perlu di-upgrade yang pertama. Dan yang kedua adalah teman-teman harus paham informasi dengan baik. Baik itu pemetaan minat bakatnya, pemilihan kampusnya, jalur yang ditempuh, dan sebagainya. Nah, itu teman-teman harus menguasai dengan baik juga. Jadi, jangan fokus hanya pada kemampuan untuk menghadapi tes saja. Jadi, informasi-informasi tentang kuliah kedokteran, daya tampungnya Bapak, kemudian satu set tujuan kampusnya, kemudian setelah itu set juga jalur penerimaannya. Nah, itu penting juga teman-teman semuanya. Nah, kalau di kami itu kita selalu arahkan itu. Jadi kita berikan bimbingan untuk bisa menghadapi tes dan juga konsultasi untuk bisa memilih mana di antara sekian banyak opsi itu yang bisa peluang masuk kedokterannya itu tinggi. Nah, itu teman-teman semuanya untuk sore ini dari saya. Nah, mungkin banyak yang tanya juga tadi siapa sih Sanjuara School itu. Jadi saya jelaskan dikit perkenalan, tidak lama sebelum nanti kita tanya jawab. Jadi Sanjuara School ini kami adalah lembaga bimbingan konsultan masuk kuliah dan juga salah satunya adalah bimbingan masuk kedokteran juga. Kami ada sejak 2011 teman-teman semuanya. Jadi nanti kami juga menyediakan berbagai macam program ya, ada SBMPTN, ujian mandiri, ada yang bimbingan karantina, program karantina yang nginep di hotel, saya bimbingan masuk FK, bimbingan masuk IUP, dan sebagainya, Olimpiade Science, dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini kenapa di kami yang pertama adalah mini kelas, pengajar berkualitas dan pengalaman. Jadi pengajar kami itu adalah S2, S3, ada yang dosen diantaranya, kemudian setelah itu ada juga kos gratis juga untuk siswa yang luar kota kalau kelasnya offline. Kita juga ada kelas online juga. Nah, ini yang seperti yang saya tadi, kita nggak cuma fokus meningkatkan nilai teman-teman semuanya, tapi juga membantu merumuskan strategi teman-teman untuk bisa masuk ke FK. Kemudian setelah itu materi belajar lengkap berpengalaman mengantarkan masuk FK, dan juga ada juga beberapa yang ada program jaminan masuk FK. Nah, ini profil pengajar kita dia bisa lihat di sini. Ini Mbak Aini atau Kak Aini, ini lulusan dari IPS, sekarang mengajar di UPN. Ini Pak Rohim, lulusan dari IPS juga, sekarang mengajar di UNESA. Ini
Mbak Devinta, ini lulusan dari UNER, sekarang lagi S3, ini Kak Valina, ini dosen UNER, ini konsultan psikologi, biasanya dan semuanya, jadi bukan ngajar kelas, biasanya konsultan psikologi, ini ada Bu Nurgani, ada Kak Maya, ada Kak Wilkis, ada Kak Fajar, dan juga macam-macam yang lainnya, kayak gitu. Nah, ini profil beberapa alumni, ini beberapa saya yang kami tampilkan, kayak gitu, yang keterima di kedokteran di tahun 2021 ini yang mesti kami. Nah, kalau program belajar sendiri, kami ada program belajar untuk persiapan kedokteran kelas 10 dan 11, kemudian setelah itu SMA kelas 3 juga ada, yang reguler selama setahun, kemudian setelah itu yang hanya belajar akhir pekan saja selama setahun juga ada juga, kemudian setelah itu ini untuk gap year, ini juga ada juga. Nah, ini juga ada yang program khusus karantina selama sebulan, namun sebelumnya biasanya 3 bulan, 2-3 bulan sebelumnya kita dampingi secara online, kemudian setelah itu nanti di akhir 1 bulan sebelum tes kita adakan program karantina, sehingga belajarnya lebih maksimal. Kemudian setelah itu ini ada kelas intensif juga, biasanya 1 bulan sebelum tes, kayak gitu. Kemudian setelah itu ini ada juga pendampingan kelas mandiri, seperti itu. Nah, itu teman-teman semuanya tentang sharing saya sore ini dan juga perkenalan siapa Senjora School. Semoga bisa memberikan informasi yang baik untuk teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke Kak Moderator. Terima kasih banyak Mas Falah. Penjelasannya sore ini cukup lengkap ya, sangat lengkap bisa dibilang juga. Gimana teman-teman, sudah muncul pertanyaannya di otak? Atau ini udah beberapa sudah ada yang berikan pertanyaan di kolom chat, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bisa disampaikan via chat. Atau kalau teman-teman mau tanya secara langsung juga boleh, silahkan izin dulu, kemudian bisa di-unmute mic-nya ya, biar gantian. Oke. Ini langsung ke sesi tanya jawab aja Mas Fala atau bagaimana? Oke, boleh. Oke, ini Kakak bacakan dulu ya pertanyaannya. Ini pertanyaan pertama dari Yusinta Saputri. Wah, ini sebenarnya minta dibahas Fakultas Kedokteran Gigi PTS. Gimana? Fakultas Kedokteran Gigi PTS. Dia sepertinya minta info tentang Fakultas Kedokteran Gigi PTS, gitu Mas. Tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, dan semuanya itu infonya kalau yang di PTS tadi. Nah, ini PTS, jadi kalau misalnya memang mau lihat yang PTS yang akreditasinya A, nah ini ada sekitar berapa nih? Ada 11 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 11 sampai 12 PTS yang akreditasinya A, kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen PTS, jadi artinya nggak pengen terlalu susah nih, apa namanya masuknya kayak gitu, saya pengen PTS saja, orang tua juga mendukung kayak gitu. Nah, coba teman-teman ambil PTS yang akreditasinya A, kayak gitu. Ada di sini kayak gitu. Kemudian setelah itu kalau misalnya yang di Jawa Timur, nah ini yang akreditasinya apa namanya pilihan universitasnya untuk PTS FK yang ada di Jawa Timur rata-rata akreditasinya masih B. Kemudian setelah itu, nah ini biaya uang pangkalnya. Kemudian setelah itu ini UKT semesternya kayak gitu. Kemudian nah ini sih hampir sama dengan FK Mandiri PTN kalau yang uang pangkalnya ini kayak gitu. Nah, itu informasi tentang FKPTS. Nah, cuma kalau misalnya teman-teman mau informasi detail tentang FK, baik PTN maupun PTS, teman-teman bisa akses informasinya di sini, yang seperti yang saya sampaikan tadi, tampilkan di awal. Nah, ini di kki.go.id, ini Konsil Kedokteran Indonesia. Nah, ini adalah website Konsil Kedokteran Indonesia, itu ada data-data tentang kedokteran PTN maupun PTS lengkap ada di sana. Teman-teman bisa akses di situ segala informasinya. Dan juga tentunya kalau misalnya yang PTN ceknya di LPMPT ya, kayak gitu. Oke, itu Kak Deva. Terima kasih, semoga menjawab pertanyaannya untuk Kak Yusinta. Selanjutnya pertanyaannya masih terkait universitas nih Mas Falah, dari Alvira. Dari Alvira bertanya bagaimana dengan FK Universitas Pasundan, Kak? Oke, yang seperti yang saya sampaikan tadi,
apa namanya, teman-teman bisa akses untuk akreditasinya ya, bisa akses di kki.go.id. Kemudian setelah itu kalau misalnya untuk penerimaan, jalur penerimaan dan sebagainya, teman-teman bisa akses di website kampus masing-masing. Jadi seluruh materi yang saya bawakan ini source-nya dari mana atau sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari website kampus masing-masing, kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa cek segala informasi tentang itu, baik dari segi kuliahnya bagaimana, kemudian setelah itu jalur penerimaannya bagaimana, biayanya berapa, nah itu di websitenya kampus masing-masing. Kalau akreditasi adanya di kki.go.id tadi. Oke, semoga menjawab. Ya, jadi teman-teman bisa ya juga untuk cari tahu sendiri dulu. Mungkin kalau memang teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang informasi dari Fakultas Kedokteran Universitas yang didambakan nih ya. Boleh cari tahu di website yang tadi sudah disebutkan. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Gevi. Izin bertanya, kalau untuk akreditasi itu berpengaruhnya kemana ya? Karena semua pada mengincar akreditasi A. Apakah ada perbedaan tertentu antara akreditasi A dengan akreditasi B maupun C? Ya, baik. Jadi sebenarnya akreditasi ini tentunya basicnya adalah grade kualitas, seperti itu teman-teman semuanya. Artinya kalau misalnya memang mau yang cari jaminan mutu kualitas, maka ya udah ambil yang akreditasi A kayak gitu. Selain itu biasanya yang apa namanya, akreditasi A yang kedokteran ini juga punya rumah sakit praktek sendiri kayak gitu, sehingga lebih memudahkan ketika koas kayak gitu. Namun efeknya adalah biasanya ketika untuk mencari kerja sih kayak gitu. Jadi ketika mencari kerja itu biasanya beberapa institusi kayak gitu itu hanya menerima apa namanya, lulusan yang akreditasi A atau B saja kayak gitu. Jadi biasanya A atau B ini nggak terlalu bermasalah teman-teman semuanya. Jadi yang A atau B itu kayak ya 11-12 lah, nggak terlalu bermasalah di dunia kerja. Asalkan yang biasanya yang agak dihindari adalah yang akreditasi C maupun yang belum terakreditasi. Nah itu yang biasanya apa namanya, agak dihindari. Saran kami sih ambil yang amannya akreditasi A atau akreditasi B kayak gitu. Itu nggak ada masalah. Oke, semoga menjawab untuk pertanyaannya. Ini ada keterangan lanjutan ternyata dari pertanyaan pertama Kak Yusinta tadi. Maksudnya adalah PTS yang ada Fakultas Kedokteran Giginya. Apakah ada? Mungkin seperti itu. Karena setahu saya jarang sekali PTS yang ada FKG. Oke, ya. Ada. Tadi yang saya sampaikan tadi datanya kebetulan tidak saya tampilkan di sini. Kalau teman-teman mau lihat, ini ada di sini nih. kki.go.id itu ada listnya, apa namanya, PTS-nya, namanya apa saja, akreditasinya apa dan sebagainya. Nah, itu ada di sini. Teman-teman bisa aksesnya di sini. Kebetulan untuk yang PTS FKG saya tidak tampilkan, tapi datanya ada di sini kayak gitu. Oke, sip. Kak Yusinta bisa cari ya ke website itu kki.go.id, tapi ada, pasti ada kok yang PTS yang punya Fakultas Kedokteran Gigi. Oke. Pertanyaan selanjutnya ke Jamilatul Azizah. Caranya dapat keringanan atau beasiswa gimana ya? Oke, beasiswa apa nih? Ini tidak disebutkan sih. Ini Oke, keringanan baik. UKT atau Jadi beasiswa. sebenarnya kalau misalnya apa namanya, penerimanya adalah jalur SNMPTN, SBMPTN kayak gitu. Nah, itu teman-teman tentunya ada yang jalur apa namanya, KIP ya. Ada yang KIP, kemudian setelah itu biasanya kalau yang jalur reguler kayak itu beasiswa itu apa namanya, baru ada di tahun kedua biasanya. Kalau secara umum perkuliahan di Indonesia itu beasiswa itu baru ada di tahun kedua, biasanya berdasarkan indeks prestasi teman-teman semuanya itu, dan juga dari prestasi selama tahun pertama itu. Biasanya seperti itu sih kalau yang masuknya di Mandiri, di SNMPTN, SBMPTN. Yang Mandiri juga bisa juga sih mengajukan beasiswa. Cuma kalau yang tadi dimaksud adalah kalau misalnya yang keringanan mandiri itu kan pasti satu uang pangkal, kemudian satu UKT-nya juga UKT tinggi kayak gitu.
Nah, itu kalau misalnya ada case tertentu, misalnya di tengah perjalanan ada musibah atau apa dan sebagainya kayak itu, nah itu bisa bisa mengajukan keringanan ke kampus sih. Jadi misalnya keluarga ada musibah atau apa di tengah perjalanan kayak gitu, teman-teman kuliah baru dapat setahun, baru dapat 2 tahun, nah teman bisa mengajukan keringanan UKT ke kampus sehingga nanti UKT-nya agak di-downgrade-kan kayak gitu. Semoga cukup jelas ya Kak untuk pertanyaannya. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Mifrah. Oh iya, apakah sekolah akreditasi B bisa lulus SNMPTN ya? Bagaimana? Nggak paham saya maksudnya. Apakah sekolah SMA ini, sekolah Oh, SMA sekolah yang SMA. akreditasi B? Oke, Iya. bisa teman semuanya, jadi nggak ada masalah. Jadi akreditasi A, B, C ketika sekolah itu menentukan persentase berapa siswa yang bisa daftar di SNMPTN. Jadi nanti info detailnya tentang SNMPTN, SBMPTN saya akan bahas di webinar minggu depan, di webinar strategi masuk PTN. Nah itu akan saya jelaskan detail tentang SNMPTN, SBMPTN dan sebagainya kayak gitu. Jadi bisa aja sih kayak gitu. Asalkan yang paling penting kalau misalnya apa namanya mau masuk ke kedokteran di SNMPTN pastikan dengan ya rankingnya kalau bisa ranking 1, kemudian setelah itu indeks sekolahnya juga bagus. Nanti detail tentang SNMPTN nanti kita jelasin di minggu depan. Oke, tunggu ya sesi webinar minggu depan nih. Buat yang kepo juga jangan lupa buat ikut lagi minggu depan. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Nur Elvina. Sebenarnya mana yang lebih baik, menentukan PTN tujuan sejak awal atau menentukan PTN tujuan berdasarkan hasil tryout berkala yang kita lakukan selama persiapan? Oke, baik. Jadi tentunya teman-teman semuanya target itu dirancang sejak awal. Jadi teman-teman ketika di awal tahun kayak gini, awal kelas 3, nah itu set aja target kayak gitu. Karena teman-teman masih belum tahu kemampuan di perjalanan selama setahun kayak gimana. Namun nantinya tentunya ketika sudah dekat dengan SNMPTN, SBMPTN dan sebagainya kayak itu di-adjust kayak gitu atau disesuaikan antara harapan dan juga kenyataan kayak gitu. Jadi kalau yang diawali nggak apa-apa, set target aja, bebas kayak gitu. Namun ketika nantinya target ini nantinya kan harapannya adalah teman-teman bisa mengejar apa namanya level yang teman-teman tentukan di awal ini. Nah, ketika teman-teman belum bisa mencapai level yang teman-teman tentukan di awal ini, ya udah tinggal di-adjust saja, disesuaikan antara kenyataan atau realitas teman-teman dengan peluang yang masih terbuka lebar. Nah, kayak gitu. Jadi nggak apa-apa targetnya tentukan di awal, tapi jangan terlalu kaku. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, jangan terlalu kaku terpaku pada satu PTN. Yang tadi yang saya sampaikan di kesalahan atau penyebab gagal masuk FK itu adalah salah satunya, nah ini terlalu memaksakan PTN tertentu atau PTN favorit. Pokoknya saya pengen FKUI. Kalau nggak FKUI, nggak mau kayak gitu. Nah, itu ada kejadian juga di apa namanya di kami pengennya adalah FK Unir. Kalau nggak FK Unir nggak mau, padahal nilainya bagus. Coba kalau misalnya memang dia pengennya atau mau masuk boleh masuk FKUB kayak gitu atau FK UNED, nilai UTBK-nya masuk dan lain semuanya, tapi dia hanya memaksakan yang paling penting FK UNED. Nah ini yang biasanya agak susah kayak gitu. Jadi hanya terpaku pada satu pilihan saja tanpa melakukan adjust atau penyesuaian kayak gitu ketika apa namanya pendaftaran sudah dekat. Itu nggak ada. Oke, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Jadi memang boleh ditentukan dari awal. Ini juga biasanya bisa membuat semangat ya untuk belajar kalau sudah ditentukan tujuannya dari awal dan tahu bahwa persaingan di PTN tersebut seperti apa. Tapi memang tidak kaku di akhirnya kalau memang setelah tryout nilainya belum bisa gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Lulu. Izin bertanya, bagaimana jika orang tua kurang mendukung ke Fakultas Kedokteran? Padahal dari dulu saya pengen banget bisa kuliah di Fakultas Kedokteran. Oh, pertanyaannya, cara meyakinkan orang tua nih berarti ya? Atau gimana? Jadi ini ya malah kebalik ya. Biasanya
yang ada adalah orang tua yang pengen banget anaknya masuk kedokteran, sedangkan anaknya nggak terlalu pengen kayak gitu. Nah ini kalau kasus ini adalah anaknya pengen banget, kemudian setelah itu orang tuanya nggak pengen. Nah coba ditanyakan dulu, kenapa sih alasan orang tua itu tidak mengizinkan, siapa tadi namanya? Lulu. Dulu ya, tidak mengizinkan dulu untuk masuk kedokteran. Mungkin orang tua punya alasan-alasan tertentu. Nah kalau udah tahu alasan-alasannya, nah nanti coba cari informasi kayak gitu, kira-kira apa namanya alasan-alasan ini memang sesuai dengan fakta di lapangan atau enggak gitu. Karena memang orang tua kadang cuma katanya saja tentang semuanya. Nah teman-teman yang lebih muda, yang lebih paham informasi sebenarnya, apalagi di era digital. Nah teman-teman tinggal apa namanya lihat di YouTube, lihat di apa namanya Google dan sebagainya, informasi-informasi apakah alasan-alasan atau kekhawatiran orang tua ini sesuai dengan fakta di lapangan. Kalau misalnya memang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, ya udah bisa disampaikan ke orang tua. Yang utama adalah teman-teman atau dulu harus tahu kenapa sih alasannya orang tua tidak mengizinkan mau masuk kedokteran di dulunya. Oke, semoga menjawab ya untuk Kak Lulu. Semangat Kak. Kemudian ini ada 2 pertanyaan, saya gabung jadi satu aja ya karena berhubungan. Yang pertama pertanyaannya seperti ini. Saya masih kelas 11 SMA. Kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan dari sekarang untuk dapat masuk jurusan FK dengan kesempatan besar? Apa mengikuti tryout atau banyak olimpiade? Kemudian apa ada rekomendasi buku soal khusus untuk persiapan masuk FK ya? Oke. Jadi kalau untuk yang kelas 11 yaitu beberapa yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, beberapa apa namanya siswa di kami itu juga mulai mempersiapkan masuk kedokteran ini sejak kelas 10 anak semuanya. Namun kalau misalnya ditanya apa sih yang harus dibereskan ketika kelas 11 atau kelas 12 awal, yang harus di make sure adalah ini kayak itu. Jadi pastikan teman-teman memang yakin untuk bisa masuk atau ingin yakin memilih jurusan kedokteran. Jadi kalau bisa teman-teman sudah tes minat bakat kayak gitu, kemudian setelah itu sudah juga komunikasi dengan orang tua kayak gitu, sehingga nanti kelas 3 kayak gitu udah tinggal enaknya aja kayak gitu. Jadi tinggal menentukan target universitas, target jalur penerimaan yang mau diambil dan sebagainya kayak gitu. Dan juga ya persiapan belajar sejak awal kayak gitu. Jadi apa namanya teman-teman atau di kelas 11 juga bisa memulai belajar UTBK kalau misalnya memang tujuannya adalah PTN. Nah itu belajar sejak awal, sehingga nanti kelas 12 itu lebih mudah sih kalau mulai belajarnya ini sejak awal, karena memang kelas 12 ini target atau tuntutannya itu agak tinggi, dalam artian waktunya agak padat, sehingga kalau teman-teman apa namanya baru mempersiapkan itu mendadak, nanti belum terdistract dengan ujian sekolah, belum terganggu dengan apa kegiatan apa dan sebagainya, karena kelas 12 ini memang agak padat teman-teman semuanya. Jadi sarannya tadi yang pertama, make sure dulu minat bakat apa namanya sesuai enggak, memang pengen jadi dokter enggak kayak gitu. Kemudian setelah itu orang tua mendukung enggak, kemudian setelah itu baru kalau udah oke, cari informasi dan juga mulai belajar dan juga tryout tadi. Jadi perbanyak ikut tryout. Jadi kayak gitu, karena kalau untuk yang olimpiade kalau misalnya memang tujuannya SNMPTN, it's good kayak gitu, nggak masalah. Kalau misalnya memang tujuannya adalah UTBK, berarti ya ikut tryout UTBK yang di apa namanya sediakan banyak lembaga sih, bisa online macam-macam kayak gitu. Itu Kak Deva. Semoga menjawab. Sepertinya ketinggalan. Apa ada rekomendasi buku khusus atau enggak ada ini, Mas? Kalau rekomendasi buku, teman-teman bisa cari aja sendiri deh di apa namanya Google atau di marketplace kayak gitu, atau di toko buku, nanti bisa cari sendiri. Saya tidak merekomendasikan kalau itu. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari Kak Sofia. Untuk masuk Fakultas Kedokteran minimal TOEFL-nya berapa ya, Kak? Oke, biasanya kalau yang IUP ya, ini ya,
Ini tidak disebutkan. Tadi Kalau saya yang tanya TOEFL-nya kalau untuk misalnya yang kemana? reguler tanpa TOEFL kalau yang reguler, tapi kalau yang IUP, nah itu biasanya minimal 580, amannya di atas 580 lah kayak gitu. Kalau IELTS 6,0 kayak gitu. Nah, amannya seperti itu. Nah, tapi masing-masing universitas beda-beda kayak gitu. Nanti bisa cek di website universitas masing-masing. Tapi amannya 580 sama 6,0 kalau IELTS-nya. Oke, semoga menjawab untuk Kak Sofia. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Libia. Apakah SPI yang besar itu bergantung pada kelolosan ya, Kak? Ya, jadi sebenarnya di beberapa universitas kayak gitu yang seperti yang saya sampaikan tadi, Mas SPI. Ini adalah SPI minimal. Jadi beberapa universitas itu sudah mengklasifikasikan sesuai dengan UKT kayak gitu. Jadi bukan sesuai dengan UKT, seperti UKT. Jadi ada SPI level 1, SPI level 2, SPI level 3 dan sebagainya. Nah, kalau sudah ada kayak gitu, maka nggak ada masalah. Teman-teman tidak menentukan kayak gitu. Artinya itu sudah di-adjust sesuai dengan kemampuan finansial dari calon siswa juga. Yang jadi masalah adalah yang tidak ada nilai maksimalnya kayak gitu. Jadi cuma dicantumkan kayak gitu SPI minimal, misalnya ini di mana ya, di UNER kalau misalnya ini SPI minimalnya 99 juta tapi tidak ada SPI maksimalnya kayak gitu. Nah, ini juga kadang seperti ini. Kalau dari teman-teman itu bagus atau bisa bersaing secara nilai, maka SPI kecil pun kayak gitu paling tidak 150 juta misalnya kalau di UNER, nah itu 150-100 juta sudah cukup sih kayak gitu. Tapi kalau nilai teman-teman ini tidak terlalu baik, maka SPI-nya juga harus tinggi kayak gitu sih. Jadi ini kayak dua bobot penilaian yang saling menguatkan gitu sih. Artinya kalau misalnya nilainya bagus ya SPI-nya biasa aja, oke lah. Tapi kalau misalnya nilainya nggak terlalu bagus, maka SPI-nya harus bagus kayak gitu. Itu sih. Kalau pertama yang SPI yang nggak ada maksimalnya ya. Oke. Semoga menjawab pertanyaannya Kak Libia. Pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Cahya. Apakah soal SBMPTN tahun depan tidak jauh beda dengan SBMPTN tahun sebelumnya? Kalau dilihat sepertinya tidak akan jauh beda, jadi masih sama soalnya HUTS, kemudian penilaiannya IRT, tapi biasanya untuk rilisnya biasanya bulan Desember Januari itu akan dirilis tentang sistem penerimaan SBMPTN kayak gitu. Tapi secara umum sih karena memang ini kondisinya sejak 2019 kan memang ada perubahan soalnya kan. Jadi kalau sebelumnya adalah tidak HUTS, nah yang mulai 2019 HUTS dengan metode IRT dan sebagainya kayak itu. Saya pikir insya Allah tidak akan ada perubahan tahun depan. Semoga menjawab untuk pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Dian. Saya izin bertanya, jalur undangan masih berlaku ya? Bisa dijelasin lebih detail tentang jalur undangan kalau memang masih berlaku? Oke, baik. Jadi untuk jalur undangan itu maksudnya adalah SNMPTN ya kalau di reguler. Jadi ini SNMPTN kayak gitu. Nah, ini yang paling utama tadi nilai rapot, kemudian setelah itu portofolionya, jadi bisa ikut Olimpiade Science dan sebagainya kayak gitu. Jadi maksudnya kalau yang di PTN ini adalah seleksi SNMPTN ini kalau yang jalur masih berlaku biasanya start pendaftarnya dimulai bulan Januari atau Februari biasanya kayak gitu. Nah, menggunakan nilai rapot dan juga portofolio calon mahasiswa. Jadi, kalau misalnya memang mau masuk di sini kedokteran banyak-banyakin lomba yang berhubungan terutama baik yang tingkat nasional, kalau bisa internasional, tingkat provinsi juga bagus. Kemudian yang kedua, nilai rapotnya juga harus bagus. Kalau bisa memang teman-teman bisa terbaik di kelas kayak gitu. Itu kalau saya memang mau masuk SNMPTN. Oke, semoga menjawab. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Akila. Izin bertanya Kak, bagaimana sistem penilaian UTBK SBMPTN tahun depan? Apakah sistem plus minus atau IRT? Ya,
seperti yang saya sampaikan tadi, sepertinya masih sama, masih IRT kayak gitu. Tapi rilisnya tentunya yang nunggu pengumuman dari LPNPT aja biasanya bulan Desember Januari. Tapi kalau prediksi saya sih masih sama sih HUTS, soalnya saya penilaiannya pakai IRT kayak gitu. Nanti strategi tentang bagaimana menjawab soal IRT, tentang apa namanya gimana cara istilahnya menjawab soal UTBK dan sebagainya nanti kita bahas di webinar minggu depan itu di strategi masuk PTN. Oke, semoga menjawab ya Kak Akila walaupun belum lengkap jawabannya mungkin. Karena kita simpan jawabannya buat webinar minggu depan. Jadi teman-teman kalau mau tahu jawabannya lagi ya, bisa ikut webinar minggu depan. Udah dikasih spoiler dulu nih apa yang mau dibahas minggu depan. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan lagi yang masuk. Teman-teman, apakah ada pertanyaan yang lain? Masih kami tunggu ya. Nah, sambil menunggu, mungkin ada pertanyaan yang sering sekali masuk ke saya khususnya ya, Mas Mala. Jadi saya izin bertanya juga di sini. Teman-teman tuh sering sekali bertanya terkait saya dari IPS, saya dari SMK. Nah, itu apa bisa ya masuk ke Fakultas Kedokteran? Itu pertanyaan dasar sekali biasanya dari teman-teman. Nah, jadi kalau untuk saat ini itu di Indonesia untuk syarat masuk kedokteran itu adalah harus SMA IPA kayak gitu. Namun kalau misalnya teman-teman dari SMK, dari IPS pengen masuk kedokteran bisa sih masuk kedokteran tapi di luar negeri kayak gitu. Jadi di luar negeri kalau di kami ada di Cina dan Turki bisa juga ya Kak Deva ya? Bisa. Ya, jadi Cina dan Turki itu masuk kedokterannya, fakultas kedokterannya bisa dari SMK maupun dari IPS kayak gitu. Jadi kalau memang teman-teman pengen sudah masuk SMK, sudah masuk IPS, tapi memang masuk kedokteran ya ke apa namanya luar negeri aja kayak gitu. Oke, ini buat teman-teman juga yang mungkin ada pertanyaan serupa ya. Selanjutnya ada masuk pertanyaan baru dari Kak Berli ya. Kira-kira suka duka masuk FK lewat jalur internasional apa ya Kak? Oke, jadi kalau yang FK internasional tentunya bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris, sehingga teman-teman harus bagus juga skill kemampuan bahasa Inggrisnya kayak gitu. Kemudian selanjutnya biasanya dalam satu angkatan itu tidak terlalu banyak juga kayak gitu, tidak seperti yang S1 reguler kayak gitu. Kemudian setelah itu kalau dari segi uang pangkal ya juga lumayan juga sih kayak jadi SPP per semester juga lebih tinggi dibandingkan dengan apa namanya S1 reguler kayak gitu. Cuma sukanya adalah ini kesempatan untuk masuk atau diterimanya jauh lebih tinggi dibandingkan kalau teman-teman ambil di S1 yang reguler kayak gitu. Jadi kalau saran saya sih sama-sama kuliah kedokteran nanti lulusnya juga lebih oke sih kayak gitu. Kemudian setelah itu bahasa pengantarnya bahasa Inggris, nanti teman-teman sekelasnya juga ada yang dari mahasiswa asingnya juga kayak gitu. Nah kalau misalnya memang mau masuk IUP atau kelas kedokteran internasional, siapin aja kemampuan bahasa Inggrisnya dan juga skor TOEFL maupun IELTS-nya seperti itu. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya untuk Kak Berli. Pertanyaan selanjutnya belum ada yang masuk lagi. Silakan teman-teman masih ditunggu di akhir-akhir sesi ini sebelum sesi webinar sore ini kita akhiri dan ketemu lagi minggu depan. Oh, ada masuk lagi pertanyaan dari Kak Jamilatul Azizah. Kalau kuliah di luar negeri apa bisa kerja di Indonesia? Soalnya dengar dari orang-orang katanya sulit. Oke, baik. Jadi kalau untuk kuliah di luar negeri, terutama yang kedokteran, seperti itu, ketika teman-teman kembali ke Indonesia, maka teman-teman harus melakukan penyetaraan ijazah. Jadi kalau yang tidak kedokteran sih tidak perlu ya, kayak misalnya jurusan-jurusan kayak ekonomi, manajemen, teknik, dan sebagainya nggak perlu apa namanya penyetaraan ijazah. Tapi kalau kedokteran, teman-teman wajib melakukan penyetaraan ijazah selama kurang lebih 1,5 tahun, seperti itu. Jadi kurang lebih waktunya 1,5 sampai 2 tahun untuk melakukan penyetaraan ijazah. Jadi kuliahnya kalau misalnya ini case-nya di China, itu kuliahnya 6 tahun plus nanti penyetaraan ijazah 2 tahun, berarti totalnya 8 tahun. Nggak beda jauh sih dengan yang di Indonesia kan 7 tahun tadi. Semoga menjawab ya untuk Kak Jamilatul Azizah. Pertanyaan yang lain silakan masih ditunggu ya.
Mungkin Mas Fala mau ada sedikit yang di-share-kan lagi sambil menunggu pertanyaan. Oke, jadi kalau dari saya sendiri, apa namanya, kalau misalnya teman-teman memang mau istilahnya itu mempersiapkan diri sejak awal dan sebagainya kayak gitu, dan juga saat ini masih bingung ya, kayak misalnya pengennya itu masuk mana kampusnya, kemudian satu sama orang tua juga belum match. Nah, kita juga menyediakan sesi konsultasi one on one secara gratis teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa apa namanya mengakses konsultasi masuk kuliah atau masuk kedokteran ini secara gratis. Nanti sebelum konsultasi teman-teman bisa ikut tryout terlebih dahulu kayak gitu, untuk mengetahui kemampuan teman-teman. Kemudian setelah itu nanti apa namanya hasil tryoutnya itu baru dikonsultasikan. Mungkin Mbak Deva bisa dibukakan detailnya informasi untuk konsultasi gratis tadi itu. Oke, ini untuk konsultasi gratisnya, teman-teman bisa isi data dulu ya. Untuk linknya saya kirimkan via chat. Jadi teman-teman bisa nanti isi linknya dulu. Boleh isi data di tryout gratisnya dulu atau langsung ke konsultasinya. Tapi memang nanti tetap akan kita arahkan untuk mengerjakan tryout dulu ya. Jadi teman-teman bisa isi dulu. Mau keduanya langsung juga nggak apa-apa gitu. Jadi bisa teman-teman isi di sana. Sebentar. Kalau memang lebih jelasnya, saya bukakan webnya dulu ya. Mohon ditunggu. Oke, ini share screen saya sudah terlihat ya untuk teman-teman semua. Teman-teman yang mau konsultasi bisa ditulis dulu atau mungkin di copy tadi website yang sudah saya tulis di kolom chat, www.sangjuaraschool.com/konsultasi. Nah, oke, kemudian nanti akan muncul seperti ini, akan muncul website kita ya, website Sang Juara. Kemudian ada pilihan placement test, tryout gratis, dan ada pilihan konsultasi gratis. Teman-teman bisa masukkan datanya ke placement test dulu, tryout gratis. Jadi diklik bagian placement test atau tryout gratis ini. Nah, kemudian di sini akan ada form pendaftaran. Jadi ini maksudnya masukkan password dan username. Masukkan username dan password ini adalah nanti yang digunakan untuk teman-teman mengerjakan tryout ya. Oh, maaf linknya nggak bisa kebuka. Nanti kakak kirimin ulang ya. Sebentar kakak jelasin ini lanjutannya. Jadi teman-teman bisa. Nanti kan juga Kak Deva. Oke, bisa. Siap. Nanti juga kita share di grup WhatsApp ya. Oke. Kak izin bertanya, Pak, tryoutnya gratis hanya untuk hari ini ya? Wah, ini tryoutnya gratis untuk sampai kapan nih Mas Wala? Selamanya. Ini apa namanya? Kita ada placement test. Nah, jadi teman-teman bisa apa namanya ikut tryout ini memang untuk placement testnya teman-teman sih. Jadi nanti hasil placement test itu bisa digunakan untuk apa namanya bahan konsultasi. Oke, selamanya ya. Nah, ini kakak lanjut ini penjelasannya. Jadi di form pendaftaran akan diminta masukkan username dan password. Username dan password ini nanti digunakan untuk masuk ke website tryout ya, masukkuliah.com/cbt.
Nah, ini diisi username dan password, kemudian nama lengkap, asal sekolah diisi semua ya, ini kemudian nomor telepon dan WhatsApp yang aktif ya, jadi yang ada WhatsApp-nya. Kemudian pilihan ujian ini ada saintek, sosum atau campuran. Ini bisa diisi sesuai dengan minat adik-adik di sini ya. Kemudian universitas tujuan dan jurusan tujuan. Kemudian klik daftar tryout. Nah, ini nanti datanya sudah masuk ke saya, masuk ke admin. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa menunggu konfirmasi dari admin. Jadi nanti akan dikonfirmasi dulu, datanya sudah masuk. Teman-teman akan konfirmasi dulu karena harus kita aktifkan dulu akunnya, yaitu kita aktifkan dulu username dan passwordnya. Nanti teman-teman maksimal kalau di hari kerja maksimal besoknya ya, atau kalau masih di jam kerja kita konfirmasi di hari yang sama, teman-teman bisa langsung mengerjakan tryout-nya. Kalau di hari libur mohon ditunggu dulu ya di hari kerja. Kemudian masih ada yang tanya ini terkait kliknya di mana ya? Coba aja buka itu teman semuanya sanjuaraschool.com/konsultasi. Ya sudah. Terima kasih Mas Salah sudah dibantu kirimkan linknya ulang. Jadi teman-teman buka di sangjuaraschool.com/konsultasi. Wah, ini agak melek. Bentar, mohon ditunggu. Oke. Nah, ini form pendaftaran placement test atau tryout gratis tadi ya. Jadi teman-teman nanti tunggu konfirmasi dari admin. Nah, kalau sudah teman-teman bisa mengerjakan tryout-nya nanti sesuai dengan arahan dari admin. Kemudian kalau memang teman-teman sudah selesai mengerjakan, teman-teman bisa isi lagi nih di form konsultasi gratisnya juga. Jadi di sini teman-teman bisa pilih mau konsultasinya via telepon atau mau konsultasi via Zoom. Jadi kan sudah ada nilai teman-teman nih hasil tryout-nya tadi. Teman-teman bisa tanya, kira-kira nilainya ini bisa masuk ke univ mana ya? Atau nilai ini cukup nggak ya ke FK UGM gitu? Atau nilai ini cukup nggak ya ke FK UNER? Tuh, jadi nanti teman-teman selanjutnya bisa isi form konsultasi gratis ya. Konsultasinya juga gratis dan ini personal. Tapi teman-teman juga disarankan bisa mengajak orang tua ya. Jadi misal juga tadi ada yang orang tuanya belum yakin nih atau nggak setuju sebenarnya teman-teman masuk FK. Mungkin dengan ini, misal nilainya teman-teman tinggi, kita juga bisa bantu kan jelaskan bahwa peluang teman-teman masuk ke FK ini lumayan bagus juga gitu. Jadi bisa diisi form konsultasinya, datanya diisi aja, kemudian di sini juga bisa pilih media konsultasi yang saya bahas tadi, bisa lewat Zoom atau bisa lewat telepon saja. Kemudian negara tujuan kuliah, kalau mau di Indonesia aja. Kalau mau ke luar negeri, seperti yang beberapa dijelaskan oleh Mas Fala tadi, bisa juga. Kemudian universitas tujuan disebutkan, dan jurusan tujuan juga disebutkan. Gitu. Dan ini juga ada kolom pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan lebih dulu. Nanti kita bisa tahu nih jawabannya apa sebelum kita telepon atau ketemu via Zoom. Nah, ini diklik konsultasi. Nanti datanya udah masuk juga ke admin. Nanti tunggu ya dikonfirmasi lagi oleh admin. Begitu. Terkait jadwal konsultasi lanjutannya. Oke. Oke, ini pertanyaan yang masuk saya jawab ya. Dari Kak Elis, mau tanya untuk tesnya akan diselenggarakan kapan ya Kak? Ini tesnya bisa dilaksanakan kapan saja, yang penting isi form dulu, kemudian nanti dapat konfirmasi dari admin, kemudian bisa mulai dikerjakan. Gitu. Nah, untuk Kak Naila, TO-nya dikerjakan setelah regis. Ya, betul. Jadi TO-nya dikerjakan setelah regis ya. Jadi harus registrasi dulu, karena memang tidak bisa kalau tidak registrasi dulu. Nah, mungkin saya ulangi lagi di form tryout gratis. Memang ada keterangan bisa akses di masukkuliah.com/cbt ya, tapi akun teman-teman tidak aktif kalau teman-teman tidak konfirmasi begitu. Jadi setelah regis menunggu konfirmasi dari admin baru bisa dikerjakan. Oke? Silakan kalau ada pertanyaan lagi terkait tryout atau konsultasinya. Nah, ini ya, memang di form pendaftaran ini tertulis bahwa
Link tryout dapat diakses di masukkuliah.com/cbt. Tapi kalau akun teman-teman username dan password ini belum diaktifkan oleh admin, memang teman-teman tidak bisa mengerjakan. Jadi tunggu dulu, setelah regis, tunggu dulu dikonfirmasi oleh admin dan teman-teman bisa mengerjakan. Oke. Nanti linknya bisa saya share juga di grup, jadi ditunggu aja dulu ya di grup untuk link konsultasi gratisnya. Oke. Selanjutnya apa masih ada pertanyaan? Oke, sudah tidak ada pertanyaan ya. Jadi Mas Fala sudah cukup untuk yang di-sharingkan sore ini? Cukup teman-teman semuanya. Jadi intinya adalah kalau sore ini masih ada informasi yang belum jelas, nanti kami tunggu di sesi konsultasi one on one. Jadi nanti bersama dengan kami dan juga bersama dengan satu-satu teman-teman semuanya. Kalau ini yang terbanyak ada sekitar 60-an orang yang join. Nah, nanti kalau sesi konsultasi ini satu-satu dan juga kami harapkan sih bersama orang tua, sehingga tadi salah satu tipsnya adalah selaras antara ortu dan juga anak. Nah, itu juga tercipta ketika sesi konsultasi, sehingga nanti teman-teman bisa mencapai target atau men-set tujuan juga lebih mudah juga kalau sudah selaras antara ortu dan juga orang tua. Kayak gitu. Itu sih. Oke, terima kasih banyak Mas Fala. Jangan lupa minggu depan kita juga ada webinar strategi masuk PTN. Ini membahas tentang detail strateginya SNMPTN gimana, SBMPTN gimana, UTBK, Mandiri gimana, dan sebagainya. Nggak cuma kedokteran saja. Jadi kalau yang sekarang ini khusus kedokteran, kalau yang minggu depan ini adalah strategi masuk PTN secara umum. Oke, jadi jangan lupa ikut juga. Baik, terima kasih banyak Mas Fala. Sudah di-spill nih ya, istilahnya di-spill nih. Apa nih materi webinar minggu depan? Nggak kalah menarik juga sama minggu ini dan bisa jadi lebih detail karena akan dijelaskan nih gimana strateginya di SNMPTN, di SBMPTN gitu. Jadi jangan lupa ya. Kita tunggu juga di sesi konsultasi. Untuk kerjakan tryout-nya juga silahkan ya, registrasi diri yang tadi. Oke teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sesi sore ini. Terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya. Kita ketemu lagi di sesi webinar minggu depan atau minggu-minggu selanjutnya. Silakan ditunggu infonya ya di grup webinar Sang Juara. Terima kasih, semoga sehat selalu teman-teman dimanapun berada. Sampai ketemu lagi, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.